Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan, saya punya tugas yang diberikan pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah pada kita. Ya Mu'in dan amanah yang pemerintah saya diwariskan. Jadi tentunya apa yang ditinggalkan beliau, apa cita-cita beliau, tentu diharapkan untuk dilanjutkan. Mari kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang saya hormati Bapak Camat Panti, minta maaf kalau salah karena yang saya hormati pimpinan pondok santri dan sedang segala jajarannya, saya hormati yayasan pondok santri lalu sekolah dan seluruh jajarannya, dan saya hormati Pak dan Ramil, dan saya hormati Pak Kapolsek, dan saya hormati para pimpinan pondok pesantren yang seluruh tingkatan dan para ahli ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada tempat ini kesempatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kedatangan saya ke sini sudah dua kali. Karena orang tahu dulu itu tidak datang di sini dengan membawa mahasiswa dari UNHAS. Ini kedua kalinya. Sebenarnya saya dengan pimpinan pondok pesantren memang sudah kenal baik dan akrab. Sekiranya bukan keakraban ini, barangkali susah hadir ke tempat ini. Karena setelah ini mendapat amanah menjadi Resuriah NU Provinsi dan MUI, Ketua MUI Provinsi, ini perlu saya sampaikan juga bahwa ini secara aklamasi, tidak ada pilihan-pilihan, ada pertandingan pilihan secara aklamasi. Karena ini sejak menerima amanah ini luar biasa pelayanan. Karena ini tugas utamanya MUI adalah khadimul ummah dan mitra pemerintah. Jadi melayani kebutuhan masyarakat dan bermitra dengan pemerintah. Sekalipun belum dilantik sampai sekarang, insya Allah akan nanti bersama akan dilantik sebagai MUI. Kami sudah melayani beberapa permintaan masyarakat, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kita layani semua, maupun secara institusi kita layani semuanya. Seperti misalnya yang Polda Bali ini, dia minta pada MUI saksi ahli tentang persoalan yang dihadapi oleh Polri. Ada masalah perceraian, ini masalah kawin siri, ini karena banyak tua laki-laki yang nakal-nakal mau kawin siri. Karena mau kawin siri, tantang saja. Ini hanya masalah. Kalau mau, kalau sanggup, kalau tidak takut sama istrinya.
Karena walaupun bagaimana pada dirinya seorang laki-laki itu mesti tahu istrinya kalau mau menambah. Tidak ada yang berani. Walaupun bagaimana pada dirinya, walaupun tentara negara ada senjatanya, tapi kalau menambah istrinya ini. Jadi pada saat berkata sebenarnya kalau berkuasa di dunia ini adalah perempuan. Karena walaupun bagaimana tegaknya, walaupun bagaimana berani seorang laki-laki mesti taat sama istri. Jadi selalu kita ini mendapat amanah. Jadi sebenarnya saya hari ini diminta juga kesengkan. Karena susah sekali karena besok pagi ada webinar yang diadakan oleh MUI Pusat mengenai penanggulangan atau permasalahan yang dihadapi untuk bagaimana menghadapi kehidupan berbasis pandemi. So, yang melaksanakan sebenarnya MUI Pusat tapi disahkan oleh Provinsi Selatan. So, saya diminta untuk ikut serta ambil bagian pendidikan. Jadi kemudian sorenya diminta juga jam 3 untuk akan seperti hari ini. Hari Ahad 3 acara sampai malam. Mulai berikutnya. Jadi hanya karena kedekatan dengan Ustaz Hasri, ya, sehingga tidak bisa menolak. Dia baru apalagi datang ke rumah meminta. Jadi insya Allah saya bahkan bukan saya datang, saya bersama dengan ibu datang. Karena dia mengatakan sudah 2 tahun di pandemi nggak pernah kita tinggalkan bu. Kamu ikut saja itu lah sama. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira semuanya kita datang di sini hanya karena kecintaan pada Rasulullah SAW. Ini begini panas-panasnya, tapi walaupun panas saya ini semangat datang di sini luar biasa. Bahwa saya tadi masuk, saya bilang luar biasa pesantren ini karena semua orang tua anak kaya-kaya semuanya. Sekarang mobil-mobil semuanya. Luar biasa, berurusan sama yang pesantren semuanya mobil. Baru dikatakan baru 20%, saya kira 100% bahkan tidak mau lagi nih. Mobil semuanya. Jadi saya kira kalau mobil semuanya, mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi sekretarinya yayasan, janganlah dikatakan jamaknya seperti kenapa Pak? Karena nanti yang kemudian itu Nabi mengatakan an-nasu tahta dhilli shadaqatihi. Mudah yang punya mobil nanti. Nabi mengatakan an-nasu yaumul kiamat tahta dhilli shadaqatihi. Orang nanti dia kemudian dibawa naungan sedekahnya. Jadi ini masuk kan kita sudah paham Bang, nanti dari kemudian panas luar biasa ini Pak, enggak panas ini kok nanti kemudian. Enggak ada panas ini. Nanti hari kemudian itu matahari menghadap ke bawah kan sekarang menurut riwayat bahwa matahari menghadap ke pantulannya kita pakai. Bagaimana panasnya? Nanti di akhirat sudah menghadap ke bawah. Siapa yang dia berkeringat? Itu yang suka memberi sedekah. Nabi mengatakan an-nasu tahta dhilli shadaqati. Orang-orang itu benang di bawah sedekahnya. Kalau sedekahnya barangkali hanya 5.000, barangkali sama yang pelok. Jadi ampelok nanti pakai ini mati cina mana akan dimasuk bumi apa atau 500 nih, aku 500 ini balut tebal pakai. Jadi kalau 5.000 agak berangkat suasana begini.
Kalau 5 juta, barangkali ya sudah patim tembak. Apalagi kalau 10 juta, 20 juta, barangkali sudah patim tembak. Dulu di atas. Jadi terserah bapak-bapak ibu, kita mau naung atau mau apa? Mau panas. Jangan tidak perlu kita jual mobil kita, yang penting lebih-lebihnya. Karena apa? Mada yunfikun kulil afwa. Itu dalam Al-Quran. Apa yang kau sedekahkan, infakkan al-afwa yang lebih kelebihan. Tapi jangan kelebihan dibuat-buat yang jangan terlalu. Kadang-kadang juga terlalu banyak dibeli, dicicil semuanya, akhirnya tiada. Jadi Nabi mengatakan, hassinu amwalakum bizakat, wadawu amradakum bisadaqah, wa'iddu lil bala ad-du'a. Nabi mengatakan, apa artinya? Hassinu amwalakum bizakat, benteng sapoi orang-paramu dengan zakat. Bapak-bapak, ibu, kalau ada yang kita pun selalu kecurian, selalu ada yang ambil, selalu yang ganggu, coba introspeksi diri. Kasih merasakan. Nabi bertanya, hasil benteng. Tidak mungkin Nabi akan bohong. Jadi kalau kita mau jaga harta, kalau kita kasih kita kalau ada zakatnya, coba kita uji, tes, bandingkan sebelum dan sesudah. Bagaimana? Kenapa mengatakan hasinu bentengi sapoi orang peramu dengan zakat. Nah, kemudian sebab tahu ada yang sudah mengeluarkan zakat, kemudian masih kecurian, masih ada hilang, masih coba kita periksa diri. Sebab tahu sekena aseta yang maka baca banyakkan. Maka apa? Jadi kalau maka banyak maka apa terjaga ini harus amal. Kemudian lanjutnya mengatakan dawu amrakum bisadaqah. Obati tomasamu dengan sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang merasa ada sakit-sakit, ada dalam Al-Quran ini, coba-coba. Kalau kan sedekah dengan niat mudah-mudahan. Tapi jangan karena mau dikata, mau diumumkan, mau diampaikan. Kalau ada gangguan tak, ada kesehatan tak, coba-coba ini. Dalam meragukan, jangan terus kepada dokter. Karena kadang-kadang yang kita datangi dokter lebih dulu, dokter mati daripada orang sakit. Sebanyak terjadi orang sakit. Sementara obati orang sakit, dia meninggal. Contoh kita ini, bapak-bapak yang ada merasa ada gangguannya, ada sakitnya, coba lagi-lagi kita bersedekah. Nah, mengatakan dawu amradakum bisadaqah. Obati orang sakitmu. Jadi bapak-bapak yang ada bapaknya, ibunya yang sakit-sakitan, kuat. Dan sedekah itu tidak perlu banyaknya. Yang dikatakan al-afwa tadi yaitu al-af yang lebih. Ada itu yang mengatakan bahwa baru kita mendapat kebaikan empat kali yang paling kita sukai. Jangan begitu. Karena yang paling kita sukai istri. Siapa orang yang menyumbangkan istrinya? Ya. Yang dimaksud mantan al-hatta tufiku matribun yang kau sukai. Artinya kau memberi sedekah sumbangan kalau kamu yang memang tidak suka. Karena ada orang kasih bertanya karena kita mau makan itu mau bahas. Tidak ada gunanya itu. Yang sedekah itu yang diterima oleh Allah, yang kita suka mesti bisa kita makan, bahkan kasih tetangga. Tapi yang sudah tidak dibagi banyak semua malingkin lainnya aku sampai kasih, tidak ada juga gunanya karena kita tidak pakai. Karena ada orang kasih itu. Hatta tuhiku itu yang kamu sukai, bukan
yang paling kau sukai, bahaya itu. Yang kau tak paling sukai, pertama istri, kedua anak, ketiga mobil, capuk itu. Jadi coba-coba mulai hari ini kita coba nanti kembali ke rumah. Bapak sedih saya itu besar. Bapak itu susah lagi, Bapak. Coba-coba kita ya, kasih Allah teruskan, insya Allah. Karena Bapak harus kita yakin, harta yang kita miliki, yang kita sudah sedekahkan. Nabi pernah tanya Aisyah istrinya, pernah dia potong kambing atau kibas. Setelah bagi-bagi, Nabi tanya Aisyah, masih ada yang tersisa? Aisyah mengatakan tidak ada lagi tersisa kecuali pahanya saja, tidak satu hanya. Nabi mengatakan semuanya kekal kecuali pahanya tidak kekal. Yang kita sudah sumbangkan itu yang disimpan. Mumpun masih Agustus mau menerima. Nanti kalau Agustus mau menerima, nggak mau menerima. Nabi sudah mengatakan ada suatu waktu nanti di hari kemudian orang membawa sedekahnya uangnya tiada mau terima karena sudah menerima semua. Kamu sudah mulai saat anda sekarang sudah banyak yang mau menerima sedekah, sudah banyak mobilnya. Malu kalau ada sering menerima sedekah. Kalau soal mobilnya, soal rumahnya mewah. Nabi katakan pada akhir zaman nanti ada waktu orang tidak ada yang mau menerima masyarakat umum, waktu saya masih mau menerima. Kasi memang nanti sudah alasi sudah modern gunanya yang mau menerima, mau kita kemana? Itu yang ketiga mengatakan wa'idu min bala adua. Siapkan untuk bala yang akan datang atau yang tidak khawatirkan itu dengan doa. Harus kita selalu berdoa. Oleh itu, yang corona ini merupakan satu bala. Kita selalu berdoa di samping usaha. Ada doa itu tahu? Kalau tahu apa itu corona? Ya ada itu. Tak bisa saya di zaman saya mengatakan itu. Pandangnya itu kalau saya mau dosa kedua kali. Pertama dosa Allah Ta'ala, kedua dosa kok di pemerintah. Dua kali dosa mati konyol. Karena harus kita menerima yang mengatakan ada corona, yang berkompeten. Jangan Pak Galung atau Pak Daud atau Pak Kampisai mengatakan ada corona. Yang kita kasih percaya yang bidangnya. Dan agama mempercayai, agama membenarkan. Nabi mengatakan, kalau wabah merajalela suatu kampung, jangan kau keluar yang ada di dalam dan jangan kau masuk yang ada di luar. Atau mereka, jadi awal kita pandang itu. Jadi saya katakan kalau kau pandang itu, tak mau, berarti kau berdosa dekat. Berdosa menurut agama dan berdosa menurut pemerintah. Pemerintah kita tidak mungkin mengeluarkan suatu kebijakan untuk merugikan masyarakat ini. Mungkin. Dan pemerintah itu sedang memberikan kebijakan yang ada hubungannya dengan agama, tidak langsung memberikan suatu kebijakan, tapi minta pertimbangan dari MUI Majelis Ulama. Itu pemerintah kita. Oleh sebab itu, MUI itu menjadi bintang pemerintah. Saya kira ini yang pertama. Jadi kita ini kesempatan mau ini untuk kecintaan kita pada semua sama. Nah, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya, yang mana sebenarnya yang agak cinta? Yang dimaksud dengan cinta? Yang dimaksud dengan cinta ya, kalau seseorang memberi seluruh yang dimiliki, berikan kepada orang, baru mengatakan sedikit saja saya berikan. Melihat ini baru berarti. Pada mereka ini. Ini namanya cinta. Tapi ada orang mengatakan, cek dia warna berakanan. Mereka itu, ini tersekir sana. Jadi ibu-ibu, oke minta muji bila kita, mana muji kia ada, kalau rekti di hanya 2.000 karena mereka itu lagi. Mereka itu dinasuku.
Kepada saya kosong sebetulnya apa ini karena saya dengan ada laki-laki sebagian wali di kosong ada jaga di tempat dulunya mau macam-macam. Tapi kalau saya alhamdulillah ATM-nya istri dikasih saya. Mereka akan percaya sama saya. Sebagian ulama berpendapat bahwa azan itu sunat hukumnya, tapi menjawab wajib. Kemudian ada juga riwayat mengatakan siapa membaca doa sesudah azan wajibat syafaati, maka Nabi akan memberikan syafaat pada kita. Jadi sama kita memungkinkan kita laksanakan seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi tadi saya mengatakan bahwa mumpung ini Al-Mutul Uska masih menerima, artinya berkenan menerima sumbangan-sumbangan kita, perlu kita berikan. Karena uang yang kita sumbangkan ke pesantren itu sudah menunggu duluan pada kita. Sudah menunggu di akhirat, tidak misalnya tidak habis. Bapak bisa tes atau bisa kita lihat orang yang banyak memberikan sumbangan tambah banyak rezekinya. Tidak ada orang yang miskin karena memberikan sumbangan yang banyak. Kita mau lihat misalnya di Makassar, siapa yang tidak kenal Pak Haji Kalla, tambah besar usahanya. Pak Andi Sose tambah besar. Semuanya penyumbang terkenal. Jadi tidak ada orang yang miskin karena sumbangannya. Memang Rasulullah SAW mana kasat malum min sadaqati, tidak kurang harta karena sedekah, bahkan bertambah, insyaallah. Selama kita niat dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita juga merayakan Hari Santri. Jadi perayaan Nabi, Maulid Nabi, sedikit saya akan tambahkan. Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi. Saya yakin Bapak datang sini dalam keadaan panas sini, panas tidak menjadi penghalang karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan Rasulullah SAW, tuba liman ra'ani wa amanati. Ubuk pangataw mitaikan nama terpeloria. Jadi Nabi SAW memberikan penyaksian. Alangkah bahagianya orang yang bersama-sama dengan Rasulullah, melihat, menyaksikan dan beriman. Seperti para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bersama-sama, hidup bersama-sama, melihat, berjumpa Rasulullah dan berpercaya. Karena ada tuh si runtuh nih sudah ketemu dengan Rasulullah tapi tidak percaya karena selalu akalnya yang dipakai. Lalu kalau tidak masuk akalnya, apa yang disampaikan Nabi tidak masuk akalnya, tidak mau percaya. Seperti siapa? Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya itu bukan namanya Abu Jahal. Itu hanya Nabi kasih nama Abu Jahal. Apa artinya Abu Jahal? Lo ngopi macek ya, ada orang dia kan semacek ini. Itu Abu Jahal. Kenapa? Karena suatu Rasulullah habis Isra dan Mi'raj duduk sandar di Ka'bah lewat Abu Jahal. Abu Jahal dia tanya Rasulullah dengan menejek, Muhammad, kasih itu berita baru. Kasih berita baru. Rasulullah, iya ada. Apa sih? Rasulullah katakan tadi malam saya Isra dari sini ke Baitul Maqdis, kemudian saya Mi'raj. Tidak masuk akal, tak percaya. Kita saja disuruhkan naik unta ke Baitul Maqdis 1 bulan, pulang 1 bulan. Apalagi kalau malam ini tidak cukup 1 malam ke Baitul Maqdis, tapi ke lain lagi, tak masuk akal. Tak percaya saya. Jadi kalau ada orang sekarang baru mau percaya sesuatu, kalau akalnya bisa terima, kalau tidak bisa terima akalnya,
tidak mau terima, itu namanya cucunya Abu Jahal. Jadi hati-hati di masalah keagamaan, tidak semuanya bisa diakali. Artinya bisa masuk akal, semuanya kita tidak mampu mengakali. Bisa kita melihat, kita maaf ini, coba kita melihat pembuktiannya agama. Ibu-ibu, kalau ada dua ibu melahirkan, satu melahirkan perempuan dan satu melahirkan laki-laki, nah tertukar. Yang melahirkan perempuan dia mengatakan karena macam naladen karena anakku ini yang laki-laki, saya nggak bertengkar. Bisa kita menyelesaikan dengan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan lil zakari mislu hadzil unsayain, dalam pembagian waris. Laki-laki dua bagiannya, satu perempuan. Untuk perempuan satu. Apa artinya? Bisa menyelesaikan, yaitu kedua ibu yang bertengkar ini, yang tertukar anaknya, bisa dengan ayat ini menyelesaikan persoalannya. Bagaimana? Minta maaf, air susu ibu kedua ini diambil dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc, baru timbang. Yang melahirkan laki-laki dan yang melahirkan perempuan timbang. Yang melahirkan laki-laki 2 kali lipat beratnya dibandingkan yang melahirkan perempuan. Bisa dibuktikan. Itulah sebabnya kita dulu sering mendengar kalau ada ibu-ibu melahirkan perempuan, anaknya melahirkan laki-laki, siapa tak minum susu ini kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan dia kan ada siapa minumnya. Tapi kalau laki-laki dia kan dipersiapkan laki-laki 2 kali lipat daripada. Tidak ada yang penelitian ilmiah, penemuan ilmiah yang bertentangan dengan ajaran agama. Kalau ada, hanya 2 penyebabnya. Pertama, salah penafsiran. Kedua, atau salah penelitiannya. Tidak ada yang bertentangan. Bisa dites. Dan banyak, semua ajaran tidak ada yang bertentangan. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu. Yang ini anak-anak kita ini nanti dilatih untuk ini. Nanti ini. Karena agama ini, sering saya mengatakan kepada mahasiswa, agama Islam itu, sebenarnya agama Islam itu bukan kepintaran berbicara. Bukan kepintaran bicara, bukan lecture-lecture ada. Bukan yang pintar saya bicara. Agama Islam ini adalah kecerdasan memahami teks. Banyak orang bicara luar biasa, tapi dia tidak memahami sebenarnya. Sehingga yang halal dibid'ahkan. Coba sekarang banyak-banyak itu orang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau kita tidak bisa kita bergerak, semuanya bid'ah. Padahal dia sendiri bid'ah. Pernah di Unhas itu baca khutbah, semuanya bid'ah. Tidak bisa kita bergerak, bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Ini bid'ah. Kenapa? Hanya satu saja keadaan, tidak ada pemasangan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Suruh nih kalau ini haji pakai unta, mari pakai unta dari Kendari, 3 bulan nih bulannya orang haji masih jual di pengusaha di India. Nah, tidak pernah pakai pesawat. Suruh nih orang yang kalau sedikit dia ada pada masa Nabi suruh pakai unta dari Kendari, naik haji. Kita sudah pulang naik haji 3 bulan kita tidur di perangkat di Baranti, masih ada pengusaha di India. Karena tidak ada, kamu naik pesawat, tidak ada pada masa Nabi, naik pesawat bid'ah. Begitu juga maulid sedikit bid'ah, panggil bid'ah, dia tidak tahu bid'ah. Pada dia mengasih itu baca khutbah, anak muda, semuanya bid'ah. Sesudah Jumat saya panggil, saya dulu. Di mana perlu sekolah? Dia bilang ya saya bilang saya percaya, saya alimnya saya tidak banyak bid'ahnya. Saya tidak banyak bid'ah seperti kamu. Kenapa kau bicara tadi? Khutbah semuanya bid'ah, bid'ah. Semuanya kita nggak bisa berdiri karena bid'ah semuanya. Nah kamu sendiri bid'ah. Dia bilang kenapa Ustaz? Saya bilang Nabi itu kalau khutbah pendek khutbahnya syaratnya panjang. Kamu khutbahmu panjang, syaratmu pendek, kamu bid'ah. Nggak pernah lagi datang di umas. Karena hanya ikut-ikut saja bid'ah. Nggak pernah lakukan Nabi bid'ah. Kalau aku tanya perlu belajar.
Ya, bukan hanya yang tidak mesti, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Saya mengatakan di tidak semua dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti. Saya ulangi supaya ditangkap semuanya. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi harus kita lakukan, dan tidak semua yang tidak lakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Saya ulangi, tidak semua yang dilakukan, yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Contohnya, lakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan, dan perempuan tidak mau terima. Nabi itu boleh mengawini perempuan tanpa mahar. Siapa nih perempuan saya boleh kawin tanpa mahar? Uang panen saya kurang ditolak. Nabi boleh kawin. Nah, orang ada wahabat nafsa ini, kalau perempuan menyerahkan diri, kawin. Kita walaupun ada perempuan menyerahkan kepada kita, nggak sah kalau tidak ada maharnya. Begitu juga yang dia lakukan Nabi, boleh kita lakukan, tapi mesti kita harus tinggalkan. Nabi banyak sekali contohnya. Nabi mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, amal apa yang kau lakukan saat dengan bunyi-bunyi sandalmu di surga? Berarti Nabi tidak melakukan. Apa kau lakukan? Saya dengar sandalmu di surga, berarti masuk surga. Bilal mengatakan, tidak pernah saya wudhu kecuali setelah saya salat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak melakukan. Itu jawaban langsung. Itu menyebabkan masuk surga. Sehingga ada buku saya beli, saya baca, kena bid'ah masuk surga. Imam Ahmad bin Hanbal, berapa jumlah rakaatnya, jumlah rakaat salat sunnah dalam satu hari? 300 rakaat. Siapa pernah mendengar membaca Rasulullah 300 rakaat salat sunnah? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, penghafal hadis dan merupakan imam mazhab, 300 rakaat salat sunnahnya dalam satu hari semalam. Kita berapa rakaat? Susahnya kita biasanya suka kalau suka orang mendengar, suka mengatakan bid'ah, karena kita memang orang mungkin biasanya murah meriah. Suka kalau kita pergi belanja murah meriah. Tapi bisa begitu. Harus kita cerdas memahami teks. Kalau tidak cerdas, ya, orang Mekah sebenarnya bela kok. Saya di UNHAS itu memberikan satu mata kuliah, satu semester, apa judulnya? Al-Mafhumus Sahih lil Bid'ah. Pemahaman yang benar tentang bid'ah, satu semester. Kita baru dengar-dengar saja, cuma membedakan orang. Jangan bid'ah, jangan bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Dia sendiri yang bid'ah. Ini maulid ini, Nabi mengatakan, karena kita melakukan maulid ini hanya karena kecintaan. Nabi mengatakan tadi, tuba liman bani wa amalabi. Berbahagialah, beruntunglah orang yang ketemu dengan saya dan mempercayai saya. Satu kali, tapi lanjutannya tuba liman lam yarani wa amalu. Tahu deh ini cakap, tapi nak percaya Kak, kita semuanya. Tapi lah hawa kata ada orang suka membenci Rasulullah. Kita merayakan maulid benci bid'ah. Wah, dia kemana? Nabi kata, tuba. Kita ini semuanya kena ulama-ulama dulu, tanda kecintaannya tidak bisa diungkapkan sehingga menulis dalam buku. Lahirlah para zanji, lahirlah buku-buku yang menyanjung. Ini termasuk ini sahabat dengan haulal ihtifal ilika maulid Nabi SAW, sekitar perayaan maulid Rasulullah SAW. Ada semuanya di sini yang mengatakan merayakan maulid termasuk sunnah dan mendapat pahala yang melakukannya.
Jadi ulama-ulama ini orang buku yang bisa menulis, yang bisa membaca syair. Seperti Tala al-Badarun Alaina yang kita sudah hafal semuanya itu. Yang tidak bisa menulis, kasih yang banyak masyarakat kasih yang tapi cintanya luar biasa, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa tulis. Untuk memberikan ekspresi kecintaannya, itu menggambarkan bahwa begini. Sebenarnya lebih dari itu. Kita datang sini karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena yang kita harapkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama saya Nabi kata, saya sama-sama dalam surga. Almaru ma'aman yuhib. Orang itu bersama-sama dengan yang dicintainya. Jangan kita cintai, bila mikir, jangan nanti ikut. Yang sama kita nanti yang banyak bidangnya nanti yang katakan, saya cinta, bidang bersama saya. Jadi bapak-bapak magang kita selalu kita memperbaharui kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah memberikan penjelasan, terus ada anak muda terus berdiri bertanya Rasulullah, kata ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat? Hidup Rasulullah ini sementara Asia menjelaskan ini anak muda terus hari kiamat ditanyakan. Nabi tanya kembali, kenapa aku tanyakan? Ada kepercayaan untuk akhirat, untuk kiamat, selalu kepercayaan. Ada apa? Hubbi laka, cintaku kepada kamu. Ya bukan bid'ah sama kamu. Saya kira cukup ini masalah maulid. Yang penting insya Allah mudah-mudahan kita termasuk tuba liman ra'ani wa amalani. Yang kedua masalah yang santri. Barangkali anak santri ini kita perlu juga bukan. Karena ini anak santri perlu kita, terutama yang punya kebijakan-kebijakan perlu perhatikan. Karena masa depan Islam ini bisa kita melihat bagaimana modelnya masa depan Islam ini, yaitu bagaimana perhatian kita terhadap generasi kita. Kalau kita tidak perhatikan anak generasi kita, dibiarkan saja narkoba, masa narkoba. Tapi kalau kita perhatikan pendidikannya, insya Allah anak yang tadi dikatakan bahwa rugilah orang yang punya anak tidak ada yang membacakan doa dan membacakan. Ada pada saya dengar ada ibunya bilang, katakan, nah ingin sekomatika itu baca-baca toka Al-Quran. Nah kedua anak-anak kada lainnya dirana baca dia masuk kepada dia nanti baca aku ada yang letup tuh. Perjalanan itu sebab kelah waktu anak dua terima nama mendoakan anak ini. Nah sebacanya benar Quran asal dia kan sebenarnya itu baca aku dia itu. Wala tu lagi. Dia kasih nama tin doa na madorakannya ini balai ko mati. Siapa yang membacakan kita? Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan asli, untuk mendapatkan ilmu minimal ada dua syarat. Pertama, hormat sama guru. Yang kedua, hormat sama ilmu. Ayo. Guru itu bukan dihormat, tapi memang harus dihormati. Harus dihormati. Karena guru itu warasatul anbiya. Kemudian ada hadis yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku sama kedudukannya nabi-nabi Bani Israil. Ulasanya itu ya penyair Mesir namanya Amir Syuara Ahmad Syauqi menulis satu syair mengatakan kum lil muallimi wahdi tarjira
Kadal muallimu ayyakuna rasulah. Qum lil muallimi, berdirilah. Wa kita yang berdiri menghormati gurumu, artinya hormati gurumu. Kadal muallimu hampir guru itu menjadi rasul, sama kedudukannya. Sama santri tidak menghormati gurunya, bisa dapat ijazah gampang didapat, tapi ilmu susah. Kalau durhaka seorang murid pada gurunya, itu calon-calon korupsi nanti kalau koruptor, kalau nanti berikan jabatan. Ada itu kita lihat sekarang, baru 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dikasih jabatan, sudah berhadapan dengan KPK. Perlu diselidiki kenapa satu dan itu. Kemudian ilmu harus dihormati. Harus kita hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak karena dia orang tua santri, tolong dibantu guru di sini perhatikan. Sampai juga. Nah, kemudian pada saya barangkali terakhir saya sampaikan bahwa saya sekarang di UIN, Universitas Islam Makassar. Apa artinya ini? Kita sudah kerjasama, mudah-mudahan nanti saya kira yang dari pesantren kita, artinya kita harapan kita banyak dari pesantren, karena kita di UIN ini sudah kita kerjasama dengan Kuliatul Dakwah Islamiyah di Libya. Ini Libya ini suatu yayasan memberikan beasiswa dan menerima anak-anak masuk sekolah kuliah dengan gratis, dia akan bayarkan semuanya. Kami dari Universitas Islam Makassar sudah kerjasama, dia sudah datang hanya karena pandemi ini dipulangkan. Dia minta sama saya, itu pertama, tolong disiapkan tanah dan tolong disiapkan gambarnya dan tolong disiapkan berapa biayanya. Dia akan bangun secara mudah-mudahan organisasi, dan dia akan membangun kampus di UIN. Mau menerima anak-anak mahasiswa karena sampai pasca sarjana S1, S2, S3 dengan gratis, bahkan dengan beasiswa. Nah, jadi sekarang tidak ada alasan untuk dia sekolah karena biaya. Karena jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ini sudah pandemi sudah tidak ada, mereka akan datang, insya Allah akan. Jadi mudah-mudahan nanti ini karena syaratnya mesti penghafal Quran minimal 4 juz. Saya kira dari pesantren ini nanti bisa kita terima, mudah-mudahan terlaksana nanti ini kita punya kerjasama ini, insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini mereka sudah datang sama kita. Karena kemarin saya bicara, dia bilang bagaimana Indonesia sudah bisa kami masuk, kalau sudah masuk kami akan datang untuk melanjutkan kita punya kerjasama. Saya kira ini rangkaian yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Tadi saya diminta untuk baca dua, saya akan baca dua, dan dengan sengaja saya ada dua untuk anak santri kita, mudah-mudahan dalam rangka perayaan santri ini. Saya akan bacakan doanya, dan saya minta saya bapak-bapak orang tua bisa ikut mengaminkan, mudah-mudahan anak kita menjadi anak patah halal akan datang insyaallah. Baiklah, kita mulai dan mengaminkan apa yang saya bacakan, menjelaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dan anak-anak kita masa depan menjadi anak saleh dan saleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayatin jamil khairat hajat badana. Allahumma inna nas'aluka an taj'al wa nashatina fi hadzal yawm salahan wa rahmah wa awsatahu najahan wa ni'mah wa akhirahu falahan wa takriman. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala yawmana hadha khairan min amsina wa ghadana khairan min yawmina wa an taj'ala khairan ayyamina yawmal liqa'i. Allahumma ja'alna mimman la yazaluna waqifina bayna yaday mukhlisina laka fima naqul wa fima na'mal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-azhani asfaha
ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وطول أعمالنا في حسن عمل، ونجاحا يتبعه فلا، ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والعدل في الرضا والغضب، ونسألك القسط في الغنى والفقر، والصدق في الجد والهزل، والتواضع في القول والأمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، وجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، وجعل علانيتنا صالحة حسنة، وجعلنا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نحتفل هذا اليوم الوطني لطلبة المعاهد الدينية بمناسبة علو شهر مولد النبي الشريف، وبهذا الاحتفال نستغيث منك ونتوسل إليك أن تلهمهم علوما نافعة، وأن تهديهم إلى العمل بما يعلمون، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغنهم بالعلم، وزينهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتيهم فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن وجائحة كورونا وسيئة الأسقام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء المسلمين، وأهلك الكفرة والشركين، ودمر كل من لهم نية في عرقلة إعلان كلمة الإسلام، وشتت جمع من لهم خطة في منع تقدم الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة، وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله موفق إلى الحق والطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.